Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Karina Arianti dari PAI 4A, Kampus Universitas Islam As'adiyah Sengkang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan masa prakelahiran dan kelahiran. Pembahasan pertama mengenai pengertian dari pranatal atau prakelahiran. Pra berarti sebelum, sedangkan natal berarti kelahiran. Jadi, pranatal merupakan proses yang terjadi sebelum adanya kelahiran. Nah, proses pranatal ini terjadi sekitar 9 bulan kalender atau kisaran 280 hari. Di mana hal ini terjadi dari awal pembuahan hingga nanti kelahiran. Masa pranatal atau prakelahiran ini terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap germinal, tahap embrionik, dan tahap janin. Tahapan pertama yaitu tahap germinal yang berlangsung pada awal pembuahan hingga minggu kedua kehamilan. Pada tahapan ini, sel sperma akan membuahi sel telur dan membentuk sebuah zigot. Dan zigot ini akan memecah dirinya menjadi beberapa sel kecil dan berenang menuju pada rahim. Nah, pada rahim ini dia akan menempel pada dinding rahim dan membentuk sebuah embrio. Tahap kedua yaitu tahap embrionik yang berlangsung pada minggu ketiga hingga minggu ke-8 kehamilan. Pada tahapan ini, organ-organ penting mulai terbentuk, seperti otak, jantung, dan syaraf utama. Tahap ketiga yaitu tahap janin, di mana hal ini berlangsung pada minggu ke-9 hingga akhir persalinan, di mana organ-organ tubuh yang semakin berkembang dan berfungsi, seperti halnya jantung dan otak. Jantung yang mulai berdetak dan otak yang semakin berkembang. Meskipun pada tahapan awal janin, ibu tidak akan merasakan pergerakan dari sang bayi. Tetapi pada akhir masa janin nanti, ibu baru mulai merasakan detak jantung bayi dan pergerakan yang dilakukan oleh bayi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses persalinan atau proses kelahiran, di mana bayi yang awalnya berada dalam rahim dikeluarkan menuju dunia luar oleh bantuan tenaga medis. Pada proses persalinan ini terjadi 3 tahapan penting. Yang pertama, tahap pembukaan. Yang kedua, tahap pengeluaran bayi. Dan yang ketiga, tahap pengeluaran plasenta. Tahapan pertama yaitu tahap pembukaan. Pada tahapan ini, ibu mengalami kontraksi secara teratur. Kontraksi ini menyebabkan leher rahim atau serviks membuka secara perlahan, yang dari 0 hingga kepada 10 cm. Pembukaan ini bisa berlangsung selama beberapa jam, tergantung kondisi ibu dan calon bayi. Tahapan kedua yaitu tahap pengeluaran bayi. Setelah pembukaan lengkap, bayi mulai didorong keluar melalui jalan lahir dengan bantuan kontraksi dan tenaga mengejan dari ibu. Kepala bayi yang biasanya lahir keluar duluan disusul dengan bagian tubuh lainnya. Tenaga medis akan membantu agar proses ini berjalan dengan aman. Tahapan ini biasanya berlangsung antara 30 menit hingga 2 jam. Tahap ketiga yaitu tahap pengeluaran plasenta. Setelah bayi lahir, kontraksi masih terjadi untuk membantu mengeluarkan plasenta atau ari-ari. Proses ini biasanya berlangsung sekitar 5 hingga 30 menit setelah bayi lahir. Plasenta harus keluar seluruhnya untuk mencegah terjadinya infeksi dan pendarahan pada ibu. Ada 2 cara utama persalinan, yaitu persalinan normal melalui vagina, dan yang kedua, persalinan sesar, yaitu operasi bedah yang dilakukan apabila terjadi resiko atau kendala pada ibu dan calon bayi. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai materi perkembangan prakelahiran dan kelahiran.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Karina pamit undur diri. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.